Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat semangat, nikmat menuntut ilmu, yang dimana nggak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan kita bisa hidup pada bulan ini saja, itu tidak semua orang merasakan. Dan banyak orang-orang yang sudah meninggal pengen sekali lagi untuk merasakan yang namanya bulan Ramadan, untuk merasakan beribadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad atas usaha dan kerja keras beliau. Nabi Muhammad, kita mengenal Allah, kita mengenal Al-Quran, kita sama-sama berkumpul dalam ukhuwah Islamiyah, kita sama-sama berkumpul untuk meneladani bagaimana akhlaknya beliau, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang dirindu-rindukan baik oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Pengen nggak meniru akhlak Rasulullah? Pengen. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ayat ini memang dasar dari perintah kita menjalankan puasa. Menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tapi tahu nggak, hakikat kita sebagai hamba Allah, ngapain sih harus puasa? Coba lihat akhir dari ayat tersebut. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum akhir ayat, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahkan sebelum disyariatkan kepada kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, sudah disyariatkan terlebih dahulu oleh orang-orang yang terdahulu. Yang dimaksud orang-orang terdahulu itu siapa? Ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Semua umat-umat Nabi yang tauhidnya kepada Allah itu disyariatkan untuk berpuasa. Bahkan sampai saat ini agama Kristen mungkin, agama Katolik atau Protestan juga menjalankan puasa, tetapi berbeda dengan puasa kita. Maka kita jangan mau kalah. Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabatnya dan mengatakan bahwa kita nggak boleh kalah dengan umat Yahudi, karena pada saat itu umat Yahudi sedang berpuasa. Kalau memang umat Yahudi sekarang puasa, berarti kita puasanya ambil sekarang, besok, dan setelahnya. Itu puasa apa? Puasa Asyura. Tahu puasa Asyura? Ya, jadi seperti itu. Kita nggak boleh nggak boleh kalah dengan umat-umat yang lain. Nah, maka di dalam puasa ini kita juga harus lebih sadar. Lebih sadarnya bagaimana? Mungkin kalau orang lain berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tapi kita harus lebih dari itu. Apa sih yang dimaksud puasa? Menahan
segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Meminum, makan. Seperti itu yang kita tahu kan, tapi sejatinya berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Berpuasa itu menahan segala sesuatu, menahan segala nafsu kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang dimaksud nafsu itu apa? Kalau secara fikih memang segala sesuatu yang menghalangi untuk masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita itu berpuasa. Jadi selama kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, puasanya sah. Tapi secara keseluruhan berpuasa itu yaitu menahan. Kita disuruh menahan hawa nafsu. Kita disuruh menahan segala keinginan yang sifatnya apa? Duniawi. Ya. Jadi kalau kita berpuasa tapi kita masih ngerasain orang, puasa kita batal nggak? Secara fikih nggak batal, tapi secara pahala bisa jadi, ya kan? Kita berpuasa, tapi hati kita ngelihat teman kita lagi lagi ngaji terus. Ini orang ngapain sih? Ngaji mulu dah. Dia ngapa nggak ngaji sendiri malah ngatain orang? Secara puasanya batal nggak? Nggak batal. Tapi secara pahala, wallahu a'lam. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, jadi di dalam diri kita itu punya dua kelebihan. Punya apa? Dua kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu kita diberikan oleh Allah sebuah apa? Akal. Kelebihan yang kedua yaitu kita diberikan apa? Nafsu juga kelebihan. Tapi nafsu seperti apa yang menjadi kelebihan kita? Nafsu yang baik, nafsu yang disalurkan dengan cara baik. Makan nafsu bukan? Boleh kita makan? Boleh kita makan? Makan berlebihan? Nggak boleh. Itu menyalurkan nafsu dengan baik. Tidur nafsu bukan? Kalau tidur nggak bangun-bangun, meninggal. Ya, tapi nggak baik. Tidur kelamaan, makan kebanyakan, nggak baik. Ya, makanya dua kelebihan itu, kalau kata Imam Ghazali, kita bisa diangkat derajatnya tinggi, lebih tinggi daripada malaikat, ataupun dengan dua kelebihan itu derajat kita akan lebih rendah dibandingkan apa? Hewan. Karena apa? Karena malaikat tidak dikasih Allah nafsu, hanya dikasih akal. Oleh karena itu malaikat selalu apa? Patuh. Malaikat selalu patuh. Malaikat disuruh sama Allah sujud terus. Malaikat disuruh rukuk sama Allah, rukuk terus. Malaikat disuruh bertasbih sama Allah, bertasbih terus. Karena beliau nggak punya nafsu, nggak bisa menentang Allah. Terus kalau hewan, punyanya apa? Punya nafsu aja, nggak punya akal. Makanya kalau kita bisa membunuh nafsu, bukan membunuh, kalau kita bisa meletakkan nafsu pada tempatnya, maka kita akan derajatnya di atas malaikat. Kita tidak dipengaruhi oleh nafsu tersebut gitu. Jadi kita yang mempengaruhi nafsu tersebut, maka
derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Seperti halnya Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi dengan nafsu itu juga, dengan akal pikiran kita juga, Allah bisa merendahkan kita derajatnya lebih rendah daripada hewan. Bahkan hewan yang paling rendah derajatnya hewan apa? Ada nggak? Ada yang tahu ayatnya di dalam Al-Quran? Hewan apa? Hewan ternak. Kenapa hewan ternak? Hewan ternak itu hewan yang hidupnya ya gitu-gitu aja. Dikasih makan ya makan, gak dikasih makan mati. Dikasih makan juga mati. Karena hewan ternak bakal diapain? Ya dipotong, dimanfaatkan hasilnya, ya kan? Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ayatnya awalnya apa ya, saya lupa. Pokoknya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Barang siapa yang punya dikasih hati tapi hatinya tidak dipakai. Dikasih mata, matanya tidak digunakan untuk melihat sepatutnya. Dikasih apa lagi? Telinga, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mungkin mendengarkan hal baik, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka Allah bilang apa? Mereka itu ulaika kal an'am. Seperti apa? Hewan ternak. Al-an'am itu artinya apa? Al-an'am, hewan ternak. Kal an'ami bal hum adall. Bahkan lebih buruk. Hewan ternak mungkin yang kalian tahu apa? Kambing, sapi. Kan babi juga hewan ternak. Kita lebih buruk kalau kita tidak mempergunakan apa yang sudah dikasihkan oleh Allah. Hati kita lebih dikuasai oleh nafsu, mata kita lebih dikuasai oleh nafsu, telinga kita lebih dikuasai oleh nafsu. Maka itu orang tersebut akan menjadi orang yang derajatnya lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Maka dua keistimewaan yang dikasihkan oleh Allah itu harus kita maksimalkan. Dan dengan apa? Dengan cara yaitu berpuasa. Begitu juga Imam Ghazali mengatakan puasa itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama puasanya orang siapa? Puasanya orang awam. Yang kedua puasanya siapa? Puasanya orang khusus. Yang ketiga puasanya siapa? Puasanya orang khususul khusus. Udah khusus lagi. Nah, ini coba kita introspeksi diri kita. Masuk ke dalam kategori yang mana? Orang awam kah? Orang khusus kah? Atau orang khususul khusus? Puasa orang awam itu seperti apa? Ya puasa menahan haus dan lapar. Yang dikatakan oleh Nabi kita yaitu puasanya orang yang apa? Rugi. Tidak dapat apa-apa. Itu puasanya orang awam. Kita puasa tapi mata kita jelalatan. Kita puasa tapi masih suka ghibah. Telinga bisa ditutup nggak? Nggak bisa. Tapi mulut bisa ditutup? Bisa. Makanya kita harus menjaga telinga kita dari mulut-mulut yang tidak baik. Dan kita juga harus menjaga telinga teman-teman kita dari mulut kita yang tidak baik. Mulutnya tidak dijaga, pandangannya tidak dijaga, hatinya masih banyak iri, dengki, sombong, kesel,
Bagaimana cara memurnikan hal tersebut? Yaitu dengan berpuasa. Kita harus tahu bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita harus menahan hawa nafsu. Yang tadinya makan pagi boleh nggak? Sarapan boleh nggak? Yang tadinya sarapan boleh nggak? Boleh, tapi di bulan puasa boleh nggak? Nggak boleh. Latihan menahan hawa nafsu. Yang tadinya makan siang boleh nggak? Boleh. Tapi ketika berpuasa boleh nggak? Itu apa? Latihan secara jasmani, itu latihan. Latihan kita menahan hawa nafsu dari makan. Secara wujud itu ya kita latihan untuk menahan itu. Tapi secara batiniah kita juga harus paham. Yang biasanya di selain bulan Ramadan ucapannya suka gibain orang, sekarang di bulan Ramadan disunahkan untuk apa? Untuk berzikir, untuk ngaji Al-Quran. Bener nggak? Makanya Allah ngasih berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat ganjaran. Supaya apa? Supaya nafsu tadi ngobrol, gibah, ngomongin orang, diganti dengan sesuatu yang baik. Tadinya hati kita suka iri, suka dengki, dilatih di bulan Ramadan dengan apa? Dengan berbagai macam sholat, yang dimana sholat tersebut pahalanya berlipat-lipat ganda. Ada sholat apa di bulan Ramadan? Ada sholat apa? Sholat tarawih, sholat witir. Kita dilatih supaya hati kita itu bersih dengan sholat, dengan mengingat Allah. Daripada kita ingat-ingat apa keburukan teman kita, mending kita ingat kepada Allah. Daripada kita ingat-ingat utang kita yang gak dibayar-bayar, yang bikin sakit hati, yang mendingan kita ingat Allah. Dengan sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu santai, jangan buru-buru. Ada yang kesel sama sholat tarawih kelamaan? Nah, nggak jujur, ya kan? Sebenarnya sholat tarawih itu seperti itu gunanya. Gunanya untuk apa? Allah lagi ngelatih kita supaya nanti ketika kita sudah selesai bulan Ramadan, kita bersih dan selanjutnya kita bisa memulai apa yang sudah kita latih. Bulan Ramadan itu sebenarnya latihan. Latihan untuk apa? Untuk bulan-bulan selanjutnya. Bukan ketika Ramadan selesai, bulan selanjutnya kembali lagi ke kegiatan kita yang buruk. Itu puasanya orang awam, cuma nahan haus dan lapar. Selanjutnya puasa untuk siapa? Orang khusus. Yaitu puasa orang apa? Orang yang sadar dengan hal tersebut, dengan hal yang sudah saya kasih tahu tadi. Kita tidak boleh iri dengki, penyakit hati, dilatih di bulan puasa. Kita ketika ada sesuatu yang dengki, tahan. Ada temennya gibah, tahan, minggir. Allah sudah ngasih panduan, yaitu dengan apa? Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sholat, dengan tasbih segala macam. Itu panduannya oleh Allah supaya kita gampang. Ya toh? Itu puasanya orang khusus. Ketika kita merasa bahwa itu adalah nafsu, itu ditahan. Itu puasanya orang khusus. Ketika merasa, wah ini nafsu, bahkan sekecil biji zarah, dia orang yang khusus itu pasti tahu, wah ya Allah, ini saya kayaknya mulai sombong. Baca Quran, baca lama banget, tiba-tiba ada yang ngeliatin di belakang. Si Rehan ngeliatin, saya lagi enak-enak baca Quran. Rehan ngeliatin di belakang, waduh, tuh lagi baca Quran. Kita akhirnya kenceng-kencengin suaranya biar lebih kedengeran. Kalau orang khusus tahu bahwa ini saya udah mulai sombong nih dengan bacaan Quran saya. Saya udah mulai sombong nih dengan kebaikan-kebaikan saya. Maka dia tahan. Nah, itulah puasanya orang khusus. Kalau puasanya orang khusus gimana? Lebih tinggi lagi derajatnya. Jangankan menahan hawa nafsu,
punya keinginan hawa nafsu aja udah nggak ada. Jangankan sombong, jangankan mau sombong, kepikiran sombong aja enggak. Nah, makanya biasa disebut orang yang khususul khusus itu puasanya para ambiya, puasanya para nabi. Ya. Makanya kita nggak usah ketinggian khususul khusus. Coba aja nih, kita pindah dari puasa yang awam pada puasa yang khusus. Ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah bisa latihan di bulan Ramadan ini, maka bulan-bulan selanjutnya kita akan merasakan Ramadan selain di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu sedikit ilmu atau pengetahuan yang Ustadz tahu. Semoga kita semua bisa meneladani bulan Ramadan ini sehingga kita berpuasa tidak hanya berpuasa. Kita berpuasa tapi kita juga bisa menahan hawa nafsu kita nanti sebagai modal setelah bulan Ramadan ini usai. Semoga kita termasuk ke dalam golongan Abdullah, hamba-hamba Allah yang mutmainnah. Bagaimana ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati-hati yang tenang, ketika bulan Ramadan ini hatinya tenang, gak ada hawa nafsu yang melonjak-lonjak, maka kata Allah apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah, baliklah, kembalilah, sini. Kita loh dipanggil sama Allah, balik yuk sini. Dengan apa? Dengan penuh keridhaan. Kita kembali ke hadapan Allah dengan ridho, dan Allah pun ridho dengan pada khulifi ibadi, masuklah pada golongan hamba-hambaku. Kalian ini hambaku, kalian hatinya sudah bersih, nafsunya sudah mutmainnah, hawa nafsunya sudah tenang, kalian sudah diridhoi, kita semua sudah diridhoi. Ayo sini balik, kata Allah. Ayo sini balik, masuk ke dalam golongan orang-orang yang saya ridhoi. Masuk aja ke sini nih. Kemana? Ke surga. Ini sudah saya siapin rumah di surga. Ini sudah saya siapin kenikmatan di surga. Sudah saya siapin nih keluarga kamu nanti di surga. Kamu juga keluarga saya, apalagi kalian menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran adalah keluarganya siapa? Keluarga Allah. Ya. Dan semoga kita semuanya lulus menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kita semua bersama-sama menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, apabila ada sesuatu yang tidak pas dengan apa yang saya berikan, mohon kiranya dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kita juga bersama-sama masih dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.